Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang berada di Basakan. Saya Muhammad Syarif Hidayat. Rumah Lutfia. Saya Hasna. Hari ini kami akan melaksanakan tujuan ke PT Astra Agro Lestari. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan perjalanan ke PT Astra Agro Lestari, Desa Huyuk, Kalong, Kecamatan Haruwai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan untuk melihat proses pembibitan kelapa sawit. PT Astra Agro Lestari di Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Huyuk, bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini mengelola perkebunan serta memproduksi minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Kegiatan operasionalnya meliputi penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan kelapa sawit, serta pengolahan tandan buah segar atau TBS menjadi minyak sawit mentah atau CPO dan produk lainnya. Kelapa sawit atau Elaeis guinensis adalah salah satu tanaman industri penting di dunia, terutama untuk produksi minyak kelapa sawit yang digunakan dalam berbagai produk makanan dan non-makanan. Proses penanaman ulang atau replanting kelapa sawit adalah bagian penting dalam siklus produksinya untuk menjaga produktivitas dan kualitas tanaman. Saat sampai di PT Astra Agro Lestari Desa Huyuk, yang pertama kami kunjungi yaitu tempat pembibitan. Pembibitan kelapa sawit dibagi menjadi dua tahap, yaitu pre-nursery dan my-nursery. Pertama yang dijelaskan di sana yaitu bagian pre-nursery. Pembibitan pada pre-nursery adalah pembibitan yang dilakukan pada polybag kecil pada saat tanaman berumur 1-3 bulan. Saat bibit berumur 4 bulan, bibit dapat dipindahkan ke polybag besar. Kalau lebih dari 4 bulan, bibit bakal rebutan cahaya yang menyebabkan pertumbuhan tidak normal. Kenapa harus dari polybag kecil dahulu? Karena lebih mudah perawatannya. Pada pembibitan awal yaitu pre-nursery bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan bibit yang merata sebelum dipindahkan ke pembibitan utama. Di PT Astra Agro Lestari sendiri ada 4 jenis varietas bibit kelapa sawit, yaitu bibit kelapa sawit sejahtera, lestari, nirmala, dan simalungun. Keunggulan bibit Astra adalah pertumbuhan batangnya yang lambat dan lebih lama usia produktifnya. Komposisi tanah pembibitan yang ada di dalam polybag di sana yaitu tanah berpasir dengan 70% tanah solid yang berwarna hitam. Ukuran tempat meletakkan polybag kecil pada pembibitan di sana dengan lebar 120 kali panjang 8 cm. Penyiraman yang dilakukan di sana menggunakan selang 1 hari 2 kali, selang 15 menit pada sore hari dengan air sebanyak 0,25 liter per biji. Umur di atas 4 minggu menggunakan air sebanyak 0,5 liter per biji. Pada pre-nursery dilakukan juga kegiatan membuat bedengan, naungan, pemilihan bibit, serta seleksi bibit. Saat di sana, kami melihat ibu-ibu yang melakukan kegiatan seleksi pada bibit milik PT Astra tersebut. Bibit kelapa sawit lulus seleksi setelah berumur 2 bulan. Bedengan yang ada di sana memiliki ukuran 1x10 untuk 1000 bibit. Interval jarak antar bedengan 0,8. Paranet ring yang berada di atas dengan intensitas 50-80. Ukuran baby deck 14x22. Lama produksi bibit 24 sudah panen dengan catatan maksimal kurang lebih 35 dari arahan potensi bibit. Adaptasi semua varietas bibit kelapa sawit kurang lebih selama 3 bulan. Bibit baru bisa ditanam ke lapangan setelah umur 1 tahun.
Jarak tanamannya simetris segitiga sama kaki. Hama yang dominan adalah jangkrik dan belalang yang dapat memakan kecambahnya, serta juga ada semut yang memakan manisnya dari bibit kelapa sawit tersebut. Untuk itu dikasih insektisida ditabur di sekelilingnya. Penanganan bibit yang terserang hama dengan cara penyemprotan pada bibit tersebut. Setelah dipindahkan ke polybag besar, lalu diseleksi kalau ada beberapa bibit kelapa sawit yang kerdil. Karena setelah pemindahan bibit ke lapangan, biasanya ada bibit yang terkena penyakit seperti bercak daun yang disebabkan oleh jamur. Untuk cara penanganannya itu cukup dengan cara isolasi bibit yang terkena penyakit. A few moments later. Agenda kami hari ini PT Astra Agrostory. Sekolah di Glasgow.